Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. 25 tahun Smart FM Network Merawat Asa, komitmen dan juga pastinya menghadirkan cinta. Selamat siang Smart Listeners untuk Anda dimanapun berada. Di tengah suasana gembira perayaan HUT Smart FM Network, kami mengajak Anda untuk mendapatkan inspirasi dan pencerahan bagaimana kita semestinya merawat asa. Tapi sebelumnya, saya ingin membacakan kembali kuis di sesi ini yang tentunya bisa Anda ikuti dengan menjawab melalui WhatsApp dengan format kuisku 25 tahun spasi nama spasi daerah spasi jawaban. Kirimkan ke 081251010111. Dan untuk sesi ini, pertanyaannya adalah sebutkan 2 ikon wisata Kota Banjarmasin. Nah, tentunya di sepanjang sesi ini ada saya Meiti Wanda yang akan menemani Anda bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Luar biasa sekali. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia, biasanya hadir di Smart Market Insight. Selamat siang Mas Ryan. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada di siang hari ini. Oke, dan kembali saya juga ingin menyapa narasumber kita dari tim Gramedia. Ada Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Smart Listeners. Saya mengatakan selamat ulang tahun yang ke-25 luar biasa. Selamat siang juga untuk Mas Ryan Filbert. Halo Mas Budiana. Oke, nah di siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Ryan dan juga Pak Budi tentunya, dan bisa dengarkan di YouTube Smart FM, dan juga boleh mungkin ada yang ingin tanya-tanya nanti ya di sepanjang obrolan kita, karena ini menarik banget untuk dibahas nih Mas Ryan dan juga Pak Budi ya. Ini berkaitan erat juga dengan tema kita merawat asa. Kalau berbicara merawat asa di sini Mas Ryan, Pak Budi, saya ke Mas Ryan terlebih dahulu ya. Merawat asa di tahun 2020-2021 ini agak cukup berat gitu, khususnya untuk investasi nih, yang mana lagi banyaknya digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Investasi ini macam-macam ya Mas Ryan. Nah, kalau melihat investasi yang saat ini mungkin sedang bergairah nih, lagi banyak banget nih orang-orang yang udah mulai tertarik untuk berinvestasi. Apakah Mas Ryan ini juga merupakan pertanda positif nih bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Silahkan Mas Ryan. Iya, jadi kita ketika melihat di tahun 2020 gitu ya, dan juga masuk ke 2021 di mana tema spesialnya adalah pandemi gitu kan, di mana kita menjadi orang, bukan, menurut saya adalah orang yang beruntung karena 1 abad yang lalu kita baru bisa kembali merasakan kondisi seperti ini, dan kita artinya pada saat ini kita bisa melihat banyak hal bahwa mungkin sebelum daripada tahun 2020 kita merasa bahwa semangat kita untuk berinvestasi itu kurang ada suatu alasannya. Kenapa? Karena kita selalu orang yang suka menunda sesuatu. Nah, dengan kita melihat di tahun 2020, 2021 di mana kita juga tidak tahu sampai kapan posisi daripada pandemi bisa berakhir, maka sebenarnya kita perlu berpikir bagaimana caranya agar aset bisa bekerja untuk hidup kita. Bagaimana caranya agar uang bisa datang di mana kita sedang tidak pasti dapat uang. Nah, itu adalah kata-kata dasar yang berakhir di ujungnya adalah ya mesti berinvestasi. Jadi ketika kita melihat dalam perjalanan 2 tahun ini, yang mungkin sebelum daripada hari ini masih menganggap bahwa investasi itu adalah suatu hal yang bukan menjadi suatu kewajiban, coba lihat berapa banyak orang yang dalam masalah keuangan di 2 tahun ini, itu sebenarnya ketika dia memiliki investasi, maka investasinya itu yang menyelamatkan dia dari turbulensi ekonomi. Jadi semangat investasi bila pada saat ini kita belum mulai, ini ya justru menjadi suatu alasan yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini harus mulai dipersiapkan. Setidaknya mulai sadar dulu bahwa ini perlu. Seperti itu. Oke, tapi geliat masyarakat yang sekarang ini sudah mulai tertarik untuk berinvestasi begitu ya. Nah, ada nggak sih masyarakat juga yang masih sampai saat ini mungkin kepleset nih Mas Ryan dalam artian investasi, bahwa memang fokus investasi aja deh gitu kan, kemudian kerjaan utama yang mungkin saat ini dilakukan kerjaan kantoran misalnya atau apapun itu, nah itu udah mulai dikesampingkan tuh, fokusnya berinvestasi aja nih, karena seperti kata Mas Ryan tadi ya kita patut untuk menjaga bahwa aset ini memang benar-benar bekerja gitu. Iya.
Jadi yang tema yang dalam 2021 dari 2020 ini adalah orang-orang karena semuanya punya keterbatasan untuk pergi ke suatu tempat, dia berpikir dengan duduk di rumah apa yang harus saya lakukan gitu. Dan era online dalam berinvestasi ini sudah didigitalisasi, maka dia mulailah masuk ke sini. Jadi orang-orang ini bukannya sebenarnya ada yang sadar bahwa dia harus investasi, ada sebenarnya yang coba-coba karena ngerasa frustasi. Di mana saya bisa menghasilkan uang lagi nih? Oh mungkin saham kali ya? Oh mungkin trading emas kali ya? Jadi dia sampai pada suatu kondisi yang tidak punya pilihan dan mulai mengeksplor hal-hal yang bisa dia lakukan di rumah. Nah ini justru menjadi awareness yang lebih yang perlu kita perhatikan bahwa banyak orang yang coba-coba. Nah, kalau coba-coba itu biasanya ada yang berhasil dan yang gagal. Nah, biasanya orang yang gagal ini teriak lebih kencang daripada ketika dia berhasil. Saya rugi loh, sekian puluh juta gitu, ratusan juta. Nah, dan dia memberikan suatu informasi yang akhirnya keliru atau bisa jadi misleading. Misal, dia beli lagi, dia rugi. Dia beli lagi, dia rugi. Akhirnya begini, ternyata investasi saham itu kayak judi juga ya, tebak-tebakan dan rugi. Loh, kenapa jadi barang yang salah? Padahal yang salah adalah dia salah dalam menyikapi. Nah, yang kedua adalah yang ingin saya juga kembali menggarisbawahi terkait dengan pada saat ini yang semakin marak gitu ya, dan mungkin ada orang yang mulai mengenyampingkan daripada kegiatan utamanya dia. Sebenarnya kan prinsip kita hidup itu adalah bagaimana caranya agar uang itu bisa datang. Satu adalah kita bekerja aktif uangnya datang, atau kita itu tidak bekerja secara aktif tapi uangnya datang, disebut dengan passive income. Nah, jadi sebenarnya kalau pada saat ini justru dia berhasil menggerakkan kegiatan investasi sehingga bisa menghasilkan uang buat dia lebih dan dia akhirnya bergeser daripada kegiatan aktifnya dia. Itu sebenarnya memang sesuatu yang harus kita pikirkan, bagaimana cara mengimbangi aktif income dan passive income. Karena kalau tidak, bila kita tidak bisa mendatangkan uang dalam keadaan tidur, maka kita akan bekerja sampai mati. Nah, ini kan menjadi suatu problem juga buat kita. Banyak orang yang pada akhirnya ketika pensiun sadar uangnya nggak ada. Akhirnya kerja terus. Nah, dengan dia justru bisa menggeser dirinya menjadi tidak bekerja dengan aktif tapi menghasilkan uang, sebenarnya itu jadi pensiun dipercepat, itu menjadi suatu hal yang positif menurut saya gitu. Benar, karena investasi ini kan ada yang berupa dana tabungan dan juga dana pensiun begitu ya, Mas Ryan, yang memang benar-benar harus dikelola dengan baik kalau misalnya ingin mendapatkan hasil yang juga maksimal begitu. Nah, ini menarik untuk kita perdalam lebih jauh juga ya, Smart Listeners, mengenai investasi ini, tapi ada juga obrolan lainnya nanti bersama dengan tim Gramedia yang sudah diwakilkan oleh Pak Budi. Nah, seiring dengan investasi yang saat ini lagi digandrungi juga begitu ya, pastinya kita ingin tahu masyarakat ini kalau misalnya dalam hal belajar, apakah juga akan mencari bahan atau ilmu gitu lewat buku-buku yang hadir di Gramedia. Tapi kembali untuk Anda Smart Listeners yang baru saja bergabung dalam obrolan kita di siang hari ini, kita masih akan lanjut berbincang-bincang bersama dengan Mas Ryan Filbert dan juga ada Pak Budi di sini dari tim Gramedia. Masih dengan obrolan tadi sebelum kita jeda ya mengenai investasi ini yang lagi banyak-banyaknya digandrungi oleh masyarakat kita, tentunya di masa-masa pandemi ini. Tadi seperti apa kata Mas Ryan, yang mana memang masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di rumah ini berpikir gitu kan untuk berani mencoba investasi gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Nah, tapi dengan banyaknya juga orang-orang yang di luar sana nih Mas Ryan ya, berani melakukan investasi, ini nggak sedikit yang melakukan pinjaman juga nih, berhutang nih ceritanya ya, berhutang untuk berinvestasi. Nah, melihat hal seperti ini nih Mas Ryan, yang juga tentunya terjadi ya di masyarakat kita. Nah, gimana nih untuk menyikapi hal yang seperti ini nih Mas Ryan? Apakah ini juga nantinya akan berefek ini pada hutang negara juga gitu kan, atau hutang-hutang masyarakat pribadi yang mungkin terlalu besar jumlahnya untuk dilunasi gitu, untuk dibayarkan, yang berimbas juga nih akhirnya pada perekonomian mereka yang sekedar ingin memulai untuk mencari hal baru yaitu berinvestasi, akhirnya jadi salah langkah gitu, atau gimana nih Mas Ryan? Oh, ini pertanyaannya ini sebenarnya bisa 3 jam kita bahas. Oke, dipersingkat kita bantu Mas Ryan ya, biar masyarakat juga lebih memahami. Baik, banyak orang yang bilang bahwa berhutang untuk berinvestasi adalah suatu hal yang tidak bijak. Tapi saya coba bertanya deh, apakah Anda pernah mengenal ada orang yang namanya melakukan KPR, yaitu membeli rumah dengan menggunakan kredit? Itu
adalah rumah itu investasi kan. Nah, artinya kalau dia bilang itu adalah suatu hal yang tidak bijak, berarti semua orang yang melakukan KPR pada saat ini dikategorikan tidak bijak. So, berarti jadi ngaco sendiri cara pemahamannya. Nah, sebenarnya berbicara mengenai berhutang untuk berinvestasi adalah suatu hal yang wajar. Dan orang juga banyak yang pakai uang bank atau hutang apapun untuk berdagang. Wajar. Jadi sebenarnya yang salah bukan hutang, investasi, dan dagangnya. Tapi ketika kita gabungkan itu menjadi satu tempat, di situ kita lebih banyak unsur tebak-tebakannya, kita lebih banyak unsur pengalamannya, atau kita unsurnya karena kepepet dan tidak punya pilihan sehingga kita melakukan. Nah, begitu kita mengedepankan tidak punya pilihan, lalu dengan gagah berani membeli saham dengan menggunakan hutang, dan tidak punya pengalaman sebelumnya, di sini kemungkinan gagalnya menjadi tinggi. Sama seperti saya belum pernah belajar nyetir mobil, tiba-tiba ambil mobil sport, habis itu adu balap di sirkuit. Nah, kemungkinan itu belum masuk pit stop, tapi udah kemungkinan begitu belokan pertama sudah keluar dari lintasan. Syukur kalau nggak ditabrak orang. Karena kan lagi ada di lintasan balap dan tidak hanya saya yang adu balap gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi singkat cerita kalau ditanyakan apakah berhutang itu salah, jawabannya tidak pernah salah. Tapi kalau digabungkan hutang, investasi, dan dagang, itu juga tidak salah selama dilakukan dengan terukur. Tapi kalau ukurannya karena kepepet, the power of kepepet. Kalau the power of kepepet itu biasanya ujung-ujungnya adalah hoki-hokian. Unsur judinya besar. Tapi dalam hidup kita pasti akan ada unsur spekulasi. Nah, berapa kita ukur itu? Nah, kalau ditanya-tanya hubungannya dengan negara, apakah benar yang namanya hutang ini bisa membuat negara ngaco? Iya, kita sudah melihat pada tahun 2008 Amerika itu terjebak krisis disebut dengan subprime mortgage. Mortgage itu KPR. Nah, tapi diberikan kepada orang yang tidak terlalu layak. Nah, jadi negaranya juga ikut-ikutan melonggarkan aturan kredit buat orang-orang yang tidak terlalu layak. Ya, jadinya bertumpuklah masalah. Orangnya spekulasi, yang memberikan hutang rada spekulasi, ya yang akhirnya bermasalah satu negara gitu. Dan dunia kan subprime mortgage kan 2008 terjadi untuk kita semua gitu kan. Nah, jadi ya itulah kira-kira penjelasan singkatnya ya. Please tolong menjadilah lebih hati-hati. Karena apa? Karena hutang itu wajib dibayar. Tapi investasi Anda naik, itu belum ada yang bisa pastikan. Ya dong, emang saya bisa, Mbak, kalau saya beli emas kira-kira tahun depan dapat berapa sih? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau tahun depan mesti bayar hutang berapa, semua orang sudah bisa tulis. Kenapa? Karena hutang pasti dibayar. Tapi kenaikan investasi tidak pernah ada yang tahu. Oke. Ini sinkronisasi antara kebijakan kita berinvestasi dengan kebijakan kita berhutang begitu. Nah, berbicara mengenai hutang lagi nih, Mas Ryan, melihat bahwa saat ini kan negara ini tentunya punya hutang yang cukup besar untuk penanganan COVID-19 nih, Mas Ryan. Nah, di sini merupakan pertanda buruk juga nggak sih bagi ekonomi Indonesia? Karena ini kan mempengaruhi harapan kita untuk terbebas dari COVID-19. Kemudian juga harapan kita untuk dapat beraktivitas kembali dengan normal seperti dulu begitu. Nah, hutang ini menjadi pertanda burukkah bagi kita, khususnya juga untuk generasi milenial seterusnya nih, selepas dari ya kemungkinan ya semoga COVID ini berakhir gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai hutang ini ya negara kita jadi akhirnya defisit APBN-nya akibat dari penanganan COVID ini ya kita juga harus tahu yang merasakan masalah ini bukan satu Indonesia tapi satu dunia gitu. Jadi yang menyelesaikan masalah ini dan juga mungkin defisit anggaran APBN ya bukan negara kita aja. Nah, jadi gini nih, saya ceritakan dasar analisa ya biar kita tuh sama-sama jangan kebawa emosi kalau mendapatkan suatu data. Ini gini. Kita tiba-tiba bisa bilang gini, hutang itu hutang tinggi. Nah, hutang tinggi itu ketika tinggi tanpa ada data, kita itu jadi pakai perasaan, subjektif. Saya makin gak suka sama Mas Budiana, apapun yang Mas Budiana, ini Mas Budiana dari tadi belum ngomong, tiba-tiba langsung dijadiin contoh nih gimana ceritanya si Ryan. Contoh dulu gitu lah, di sini baru Mas Budi membela diri nih. Ntar dibales. Saya karena gak suka sama Mas Budiana, jadi setiap apapun yang muncul, saya selalu dengan tonnya subjektif. Perkara Mas Budiana mengatakan benar dan salah. Nah, oleh karena itu berbicara mengenai hutang, yang paling benar itu adalah bisa membandingkan.
Kalau kita bicara, hutang kita tinggi loh dengan bicara mengenai penanganan COVID. Lah kita mesti tanya gini, loh Singapura gimana? Lalu kau bilang gini, loh Singapura kecil loh Mas Ryan. Betul, jumlah penduduknya kecil. Jadi bisa gini ya, kita bicara bahwa ternyata Singapura ngutang 1 miliar. Dan ternyata penduduknya 1, umpamanya gitu. Berarti Indonesia kalau penduduknya 100, berarti kalau Indonesia ngutang 100 miliar, wajar. Kenapa? Karena sebanding. 1 orang ngutang 1 miliar. Orang Indonesia 100, ngutang 100 miliar. Terus kita bisa bilang, 100 miliar utangnya gede. Loh gimana orang 100 orang. Indonesia kan 4 besar jumlah penduduk. Nah, jadi kita pasti melihat seperti itu. Nah, lalu kalau kita bilang kembali, Ren, kalau begini akan menjadi bahaya. Ya, kalau menjadi bahaya akan muncul suatu kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya jadi standar baru. Makanya ada namanya new normal kan. New normal ini bukan terjadi atas hidup kita saja, kita harus pakai masker, tapi new normal itu juga bisa bergeser terkait dengan standarisasi hutang yang dianggap bahaya dan tidak berlaku secara internasional. Mari kita tunggu. Gitu. Tapi ini pembahasan yang sangat panjang karena mungkin mari kita undang Ibu Sri Mulyani duduk di sini biar tambah seru. Biar lebih jelas dan lebih menjelaskan lagi nih untuk masyarakat nih yang bertanya-tanya gitu. Dan hutang kita tuh semakin lama semakin banyak gitu ya. Ya pasti akan semakin banyak karena apa? Penduduk kita kan selalu nambah terus. Iya benar. Yang justru mengkhawatirkan penduduk makin sedikit, pertumbuhan ekonomi makin anjlok, tapi hutang makin tinggi. Nah, ini jadi hitungannya beda lagi gitu ceritanya. Oke, nah dari tadi kita memang membahas mengenai hutang ya, hutang, investasi, kemudian juga sampai masalah yang cukup berat nih ya adalah hutang negara yang banyak sekali orang akan mempertanyakan gitu bahwa ini merupakan satu petanda buruk nggak sih buat kita ke depannya setelah ini gitu, apalagi memang yang dilakukan langkah ini gitu kan untuk membuat kita tetap bisa merawat asa di masa pandemi ini, yaitu dengan hal-hal yang sudah kita rasakan juga saat ini adanya vaksin COVID-19 juga nih ya. Nah, tapi kalau bergeser kepada Mas Budi ini, Mas Budi, kalau misalnya saat ini kita lihat bahwa turun naik nih ya perekonomian Indonesia, mempengaruhi nggak sih terhadap perkembangan industri percetakan buku nih, atau justru malah meningkat? Karena mungkin masyarakat saat ini banyak yang menghabiskan waktu untuk ya di depan laptop mungkin ngarang-ngarang cerita atau Ya, terima kasih Mbak Medi. Mas Ryan, selamat siang lagi. Balas-balasan dulu nih. Sangat berpengaruh Mbak. Bahkan sebetulnya buku itu tanpa pandemi pun juga sudah mulai turunkan. Buku cetak ya. Buku cetak ya. Tapi kan sekarang kan beralih ke digital. Dan habit orang Indonesia untuk membaca kan juga sangat rendah gitu. Bayangkan penduduk 260-an juta. Cetak buku 3.000 itu udah banyak. Artinya itu kalau dibagi 1 pulau 1 nggak rata. Pulau Indonesia kan 13.000 pulau. Ngenes ngenes ya. Prihatin kita dalam habit membaca gitu. Nggak usah buku deh. Koran majalah kan juga, apalagi sekarang koran majalah sudah tinggal Kompas kayak yang masih cetak, yang lainnya nggak tahu kemana. Apalagi majalah. Gramedia, Group of Magazine juga sekarang tinggal yang digital. Sama beberapa tabloid yang memang masih eksis. Buku kan bukan kebutuhan primer. Udah gitu ditambah memang habit kita membaca kan memang sangat kurang. Saya kan penumpang kereta setiap hari ya. Dari sekian gerbong yang saya jelajahi, itu jalan satu gerbong itu, misalnya waktu sebelum pandemi 100 orang gitu ya, yang membaca buku 1-2, bahkan nggak ada sama sekali sering gitu loh. Yang baca buku semua aja, itu saya bawa aja supaya kelihatan baca gitu. Coba di Jepang, kalau film-film Jepang itu hampir semua jauh buku, walaupun kadang-kadang walaupun komik, tapi apapun itu membaca mereka memang luar biasa gitu. Nah, tetapi apakah kita pesimis? Enggak. Terus pandemi ini gimana? Jelas sangat berpengaruh. Apalagi buku itu masuk di kategori retail ya di industri ya. Awal-awal pandemi Maret, April, Mei, Juni bahkan ini kan banyak mall tutup, banyak toko tutup. Ya berarti kalau tutup kita menjual lewat mana? Padahal itu yang boleh dikatakan 90% lebih penjualan kami lewat toko. Sementara toko tutup. Terus kemudian dibuka, tapi dengan batas 50%. Apakah langsung boleh? Tidak juga. Karena selain mall dibatasi, pengunjung dibatasi, buku bukan kebutuhan primer.
Jadi sampai sekarang pun apakah boleh? Ya tentu belum gitu loh. Tetapi selalu ada celah, selalu ada cara bagaimana orang diajak untuk tetap giat membaca. Gitu. Kami tentu sekarang ini memanfaatkan marketplace. Kalaupun tidak marketplace, apa namanya, Gramedia Book itu yang versi e-booknya, termasuk Mas Ryan Filbert ini e-booknya luar biasa loh. Salah satu penulis yang e-booknya paling dicari, paling banget nih kayaknya. Banget. Dan Mas Ryan ini salah satu penulis yang sangat produktif. Sudah 18 judul dan semuanya cetak ulang. Saya nggak ngalap loh Mas. Saya kenyataan saya bicara by data. Buku apapun yang beliau tulis ini selalu cetak ulang. Nah, selalu ada opportunity di balik tadi yang saya sebut kayak pesimis. Enggak juga. Di pandemi ini ada satu departemen kami sebutnya, ada satu kategori buku yang justru naiknya luar biasa. Dan ini sangat related dengan Mas Ryan. Buku-buku investasi saham itu luar biasa naiknya. Sangat related dengan pertumbuhan pasar modal yang kalau tidak salah 4 kali lipat Mas ya, investor baru ya. Dan mungkin mereka butuh referensi buku-buku saham, buku-buku investasi yang gila ya. Hampir semua buku saham yang kami terbitkan cetak ulang. Padahal total itu ada kurang lebih yang 40-an judul ya. Dan semuanya hampir semuanya cetak ulang, apalagi yang punya Mas Ryan ini. Setiap buku yang diterbitkan dengan genre saham, alhamdulillah kami panen. Baik itu yang buku cetak maupun yang e-booknya. Kemudian di marketplace, kami kan punya official store di seluruh marketplace ya. Baik Shopee, Lazada, Blibli dan sebagainya kan kami punya itu. Di situ pertumbuhannya luar biasa, termasuk gramedia.com. Tapi pertumbuhan yang luar biasa tadi secara persentase belum bisa menggantikan secara value di toko offline-nya. Tapi nanti akan menuju ke sana. Karena habit orang, sekarang ibu-ibu mana sih yang tidak suka belanja online gitu loh, apalagi dengan pandemi ini gitu. Makanya bapak-bapak jangan senang dulu kalau ibu-ibunya nggak ngajak ke mall, nggak ngajak jalan-jalan. Lihat aja nanti di crawlingnya itu kan ada 99 plus ya gitu. Tinggal gimana nanti melunasinya kan itu. Tinggal bayarnya doang gitu lagi ya Pak ya. Jadi gitu kira-kira Mbak Meti, di dunia perbukuan sekarang tergerus iya pastilah. Tapi kayaknya mulai bangkit lagi. Apakah akan kembali ke sebelum pandemi? Nggak tahu juga. Insya Allah bisa, tapi tentu dengan berbagai cara supaya kembali. Karena selain offline tadi kan ada penggantinya toko-toko online, terutama marketplace, dan banyak banget sekarang sosmed dipakai jualan buku, IG, Facebook dan sebagainya. Kira-kira gitu Mbak Medi. Oke, ini berdasarkan penjelasan dari Pak Budi ya. Meskipun saat ini kita bisa bilang bahwa ya banyak banget nih perekonomian masyarakat yang turun naik termasuk juga dalam hal produksi buku nih di Gramedia ya Pak Budi, tapi nggak menurunkan memang minat baca masyarakat juga yang saat ini sama nih lagi menggandrung investasi, memang larinya saat ini ke situ ya, lebih banyak kategorinya yang dicari gitu, genrenya yang dicari gitu. Ini bisa kita bilang masyarakat merawat asa dengan mulai mencoba berinvestasi dan mendapatkan ilmu tentang investasi ini dari buku-buku yang ada di Gramedia gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang itu sejalan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya secara singkat aja nih Pak Budi, tipsnya untuk masyarakat juga dalam tetap merawat asa, khususnya memilih buku juga nih yang baik supaya tetap bisa menumbuhkan harapan gitu, nggak membawa pengaruh buruk. Biasanya kan ada masyarakat yang saya beli buku investasi, mau belajar tentang investasi, tapi setelah baca-baca, ya susah, ya sulit. Ini gimana cara saya untuk mengimplementasikannya gitu. Kadang ada yang memang masyarakat untuk buku nggak semuanya masuk juga gitu ya. Nah ini gimana nih dari Pak Budi nih? Betul sih seperti itu, tapi kayaknya khusus untuk buku investasi tidak ada yang bilang bahwa bukunya diikuti sulit. Kayaknya nggak ada sih, karena itu kan step by stepnya kan diikuti mudah ya. Dan sepertinya memang harus pakai buku untuk dapat penjelasan lebih detail, lebih rinci, dan kapan-kapan bisa dibuka lagi gitu. Ini kalau saya komparasi dengan misalnya buku masak, kan paling tergerus kan buku masak. Ibu-ibu itu bisa dengan mudahnya bawa handphone ke dapur, nanti tinggal buka aplikasi atau YouTube cara masak gimana. Nah itu sangat pengaruh. Tapi buku saham enggak kok, bahkan buku-buku technical yang tebel-tebel tetap kebeli. Buku Mas Ryan tuh yang workbook analisis ya Mas ya?
Padahal mahal loh itu, 140-an ribu loh. 150 ya. Iya, itu cetak ulang berapa kali coba. Artinya memang masyarakat tahu betul kok, buku yang memang dipakai sebagai referensi, buku yang bisa tergantikan oleh gadget, buku yang membuat pengaruh positif, hampir tidak ada buku yang membawa pengaruh negatif, jarang ya. Tapi kalau misalnya yang mudah-mudah yang memang instan-instan kayak aplikasi, kayak YouTube, kayak macam kan ngapain itu. Kalau buku kan mesti baca dulu. Jadi memang orang-orang pilihan yang sudah punya habit membaca kuat, itu tidak akan pernah meninggalkan buku. Nah, tugasnya adalah bagaimana orang yang belum punya habit membaca ini kita bawa untuk lebih, paling tidak memperkenalkan mereka membaca lah. Baca komik sekalipun nggak masalah, yang penting baca dulu. Gitu sih Mbak. Oke. Nah, ini juga menarik untuk dibahas mengenai buku-buku yang hadir gitu kan, yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu mengenai investasi, terus juga banyak sekali lah yang memberikan kita juga inspirasi untuk belajar dan tetap rawat asa di masa pandemi saat ini juga. Nah, saya balik dulu ke Mas Ryan. Ini berbicara mengenai tadi karena sudah masanya nih ya, dijelaskan oleh Pak Budi, ini udah modern banget, orang-orang juga udah mulai pelan-pelan meninggalkan buku, tapi memang nggak pernah bisa plak meninggalkan buku itu sendiri. Nah, masyarakat kan saat ini udah mulai lari nih ke gadget, ke hal-hal yang memudahkan segala macamnya. Termasuk juga dalam hal kalau misalnya udah kepepet banget nih ya dalam hal perekonomian, meminjam uang. Nah, ini nih Mas Ryan yang juga menjadi garis besar kita. Banyak banget orang-orang yang menawarkan pinjaman-pinjaman online. Nah, ini gimana nih kalau dari sudut pandangnya Mas Ryan melihat seperti ini? Apalagi kalau misalnya orang-orang yang sudah mulai terjerat masalah pinjaman online ini yang udah benar-benar susah banget gitu untuk keluar nih Mas Ryan. Iya, jadi yang namanya kemajuan teknologi dan kemajuan zaman itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dengan dunia digitalisasi, tadi Mas Budi juga sudah mengemukakan bahwa era orang membaca mulai ada di online gitu ya, di e-book gitu ya. Meskipun kalau untuk orang-orang yang peralihan zaman seperti saya itu kalau baca buku tetap harus beli buku karena saya perlu sekali garis-garis coret-coret itu buat saya perlu gitu. Sedangkan kan kalau saya pakai tablet saya masa saya coret-coret pakai bolpen kan rusak tablet saya gitu. Ada suatu sikap yang berbeda. Nah, tapi ada suatu trade-off-nya dengan dunia digital yang serba cepat gitu ya. Kita bisa beli buku langsung tampil di layar kita, sama dengan kita meminjam uang sebegitu cepatnya. Kadang kita tidak baca ketentuannya, tidak baca bunganya, tidak baca cara bayarnya, langsung kita pinjam. Alhasil begitu suruh bayar, kita mulai pinter. Kan kalau orang kepepet, itu yang dipakai itu kan adalah apa yang dia butuhkan, yaitu uang. Iya, begitu dia mau bayar, dia baru pakai otaknya. Kok bayar 12 juta, kok cuma cicilannya 3 juta sebulan ya untuk 1 tahun. Lah berarti saya pinjaman 12 juta tapi saya bayar 36 juta. Kok jadi gede banget? Mulai rasa nggak relanya. Tapi kan karena sebegitu gampangnya, sebenarnya di awal dia sudah menyetujui kan. Nah, ini jadi masalah. Jadi ketika bicara mengenai pinjaman online, bagus. Menyikapinya adalah tolong jempolnya dijaga dulu sebelum pencet, dibaca pakai mata. Dihitung itu benar nggak? Terlepas ini ilegal dan legal ya. Tapi yang jelas adalah ketika Anda dikirim uang, itu bukan uang dari langit. Uang yang mesti dilunasin. Walaupun secara online Anda bisa dikejar. Kenapa? Karena kredibilitas dan data online Anda itu sebenarnya bisa di-tracking. Mulai dari nama, mulai dari nomor handphone, mulai dari lokasi, mulai dari teman-teman sekitar Anda. Banyak yang bisa di-tracking dengan jejak digital Anda. Jangan berpikir uang dari langit karena itu nggak perlu dibayar. Kan uangnya online nih, berarti kan datangnya dari langit dong seolah-olah gitu ya. Jadi saya bisa kabur dengan gampang. Ya jangan begitu juga. Ini pinjaman bukan pemberian. Kalau pemberian tolong Anda minta-minta aja. Ini saya jadi agak sedikit kasar agar membangunkan kita sama-sama. Oke, amarahnya Mas Ryan kita tahan sebentar ya Mas Ryan. Kita akan sambung kembali. Ini juga saya jadinya gatal juga gitu ya. Melihat masyarakat kita yang dengan mudahnya gitu tinggal tekan aja tanpa baca instruksi terlebih dahulu gitu. Kita ke amarahnya Mas Ryan dulu deh. Tadi sempat tertahan gitu ya. Saya juga gatal banget nih Mas ngeliat orang banyak banget di luar sana yang
pinjaman online, terus dia komplain, kok bunganya sekian, kok harus bayar banyak banget sih, bla 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 dan segala macam. Nah ini padahal tergantung lagi kepada orang itu sendiri yang melakukan pinjaman online tadi sesuai kata Mas Ryan, yang nggak baca instruksi, yang memang benar-benar the power of kepepet langsung aja pluk semudah itu memutuskan dengan satu jempol gitu ya. Nah lantas gimana nih caranya untuk menghindari supaya kita nggak terjerat dengan hutang yang nggak jelas, pinjaman yang nggak bisa dibayarkan, kemudian investasi juga yang nanti ujung-ujungnya malah terus turun aja nggak ada perkembangannya gitu Mas Ryan. Iya, jadi memang kalau misalnya kita dalam keadaan tidak bekerja, kita tidak punya uang gitu ya, sebenarnya itu adalah masalah yang harus kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, jangan cari yang sifatnya pinjaman bunga berbunga. Tapi cobalah Anda cari bantuan IMF ya kan, istri, mertua dan family gitu ya. Itu mungkin lebih lunak gitu ya. Atau malah sekalian disyukur-syukuri juga nggak tahu gitu ya. Tapi setidak-tidaknya itu bisa lebih bisa dinegosiasikan seperti itu. Nah, yang kedua adalah saya ingin kembali memberitahukan bahwa ketika Anda dalam keadaan yang sulit, itu sebenarnya bukan caranya adalah bagaimana caranya berhutang, tapi bagaimana caranya Anda mengatur apa yang tersisa dari diri Anda. Benar. Atur dulu. Setelah kita tahu seberapa shortage-nya, seberapa kurangnya, itu baru kita tinggal cari dengan ya hukum yang pertama, IMF yang pertama gitu ya. Nah, jadi jangan coba-coba yang namanya kayak pinjaman online. Dan kalau ternyata terpaksa dengan pinjaman online, tolonglah pergi ke pinjaman online yang sudah diatur dari pengawasan otoritas jasa keuangan, yaitu namanya adalah fintech lending atau namanya peer-to-peer lending. Itu sekarang tinggal 130-an yang terdaftar dan diawasi dan sebagian sudah mulai berizin di OJK. Silakan buka, luangkan waktu sedikit. Lalu ketika mau meminjam pada sebuah aplikasi dan ternyata diminta seluruh data, itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu namanya adalah camilan ya, yaitu kamera, lalu location dan email kita itu diperbolehkan. Tapi lain daripada itu kita tidak boleh kasih. Itu data phone book. Yang paling repot itu kan kita tiba-tiba dimasukin ke grup, saya mau kasih tahu si A tidak bayar. Tolong bantuin tagih. Nah itu sebenarnya sudah ranahnya melanggar privasi. Itu pencemaran nama baik, kena UU ITE. Mereka juga melakukan dengan cara-cara yang tidak beretika. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tidak berada di dalam pengawasan regulator yang jelas di Indonesia. Jadi ketika Anda sudah dalam posisi kepepet, oke, Anda mau minjam, oke, pergilah ke peer-to-peer yang legal. Nah, sampai situ mungkin bisa memberikan guidance yang lebih baik di samping dengan legal itu yang bunganya biasanya lebih teratur, lebih diatur, kira-kira seperti itu, Mbak. Ini mati nah. Ya, masuk Mbak, oke. Ya, oke. Ya, siap. Masuk kembali nih Mas Ryan, sempat terputus ya, sorry. Oke, silakan lanjut kembali Mas Ryan. Ya, pokoknya pastikan kita pergi ke tempat yang memiliki izin sehingga dengan itu kita lebih teratur. Kira-kira seperti itulah bottom line-nya. Oke. Berarti ini mengajarkan kita untuk jangan asal-asalan gitu ya, tapi kita juga harus telusuri terlebih dahulu ini search-nya apa gitu kan, dan memang benar-benar terdaftar. Nah, lantas dalam merawat asa, kita sudah belajar bagaimana merawat asa di sini dari Mas Ryan Filbert mengenai berinvestasi, kemudian juga ketika ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi kita di sini. Nah, Mas Budi, apa tipsnya juga di sini dalam merawat asa tentunya agar memang bisa tercipta dengan baik, terbangun dengan baik lewat kebiasaan membaca yang baik juga nih, Mas Budi, silakan. Maaf, Mas Budi masih termute ya? Sorry. Ya harus dipaksakan. Tidak mudah memang membiasakan orang untuk membaca. Iya. Gitu. Membaca nasib orang sering ya. Membaca ramalan sering, tapi membaca buku itu memang PR besar buat bangsa ini gitu. Iya. Tapi setidaknya kita masih punya harapan. Terbukti penerbit-penerbit terutama yang bocor masih tetap menerbitkan. Sekarang bahkan sudah berkilat lagi. Jadi yuk memang mulai dari sekarang syukur-syukur nggak usah mulu-mulu lah. Seminggu satu buku dimulai dari, bahkan komik pun nggak masalah. Yang penting ada habit dulu membaca, kemudian ditingkatkan buku-buku yang memang kita inginkan. Misalnya kalau senang novel, silakan baca novel. Senang buku investasi, silakan baca buku investasi. Nanti akan timbul kebiasaan yang kalau tidak membaca itu ada yang kurang. Kalau tidak membaca itu kayaknya apa ya gitu. Benar kan? Saya kan penggemar sekali sastra.
Bahkan yang berat-berat itu saya baca. Kalau sudah baca, tidak ada berhentinya, bahkan sampai pagi saya nggak berhenti gitu. Tapi di situ asiknya, karena dengan gitu memori kita akan lebih tajam. Kita juga, ya maaf kalau bergaul dengan siapapun kayaknya ada aja yang bisa kita masuk dalam obrolan tersebut gitu. Ya buku bagaimanapun juga betul kata Mas Ryan tadi belum tergantikan sampai sekarang. Saya juga ada aplikasi kayak membaca itu banyak banget, komik juga ada webtoon, kemudian yang lain-lainnya tetap kurang puas. Jadi kalau tidak membalik, tidak kasih stabilo, tidak dilipat, itu baunya beda, sensenya beda. Benar banget itu Pak Budi, benar banget. Mungkin karena saya juga umur juga kali ya, yang anak-anak sekarang mungkin karena anak-anak ya balita gitu, dikasih buku ada yang diusap, dikarin tap kali, kok nggak bergerak ya enggak. Nggak berlembar gitu ya. Tapi itu memang perubahan yang tidak mungkin kita hindari. Tapi setidaknya apapun perubahan itu, membaca menurut saya sesuatu yang harus tetap kita menjadi biasa tiap hari gitu. Kan Mas Ryan yang sangat produktif ini kan tidak bisa menulis kalau juga tidak gemar membaca. Iya. Itu pasti bisa menulis karena pasti membaca duluan. Iya. Itu hampir semua penulis seperti itu. Enggak usah hampir. Itu sudah bisa dipastikan para penulis pasti juga para pembaca gitu. Jadi mulai harus dipaksakan sekarang bagaimana kebiasaan membaca itu menjadi kebiasaan yang asik gitu Mbak. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Budi, karena kita mengambil kembali ini udah sering banget gitu ya diucapkan, digaungkan. Buku adalah jendela dunia. Jendela dunia untuk belajar investasi boleh ya Mas Ryan ya. Yep. Untuk tetap merawat asa boleh banget pastinya. Iya. Smart Listeners. Oke, kita sudah di penghujung akhir kebersamaan kita di siang hari ini. Pastinya saya ucapkan terima kasih pada Mas Ryan, pada Pak Budi juga. Saya bolak-balik dari tadi Mas Budi, Pak Budi, Mas Budi. yang pasti jangan Mbak atau Bu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Ryan, untuk Pak Budi juga yang sudah hadir. Dan ini saatnya saya untuk mengumumkan pemenang kuis di sesi ini yang sudah menjawab. Sebutkan 2 ikon wisata Kota Banjarmasin. Ada Pak Sukran ini dari Banjarbaru ya. Jawabannya Pasar Terapung dan Taman Siring Sungai Martapura. Oke, benar sekali. Nanti untuk selanjutnya nanti akan kita komunikasikan lagi ya untuk Pak Sukran. Terima kasih juga untuk Smart Listeners yang sudah menyimak obrolan kami. Semoga menjadi satu inspirasi juga, informasi yang bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Akhir kata, saya Miti Wanda yang bertugas pamit undur diri mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.